Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kita semua. Yang terhormat Ketua Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, Bapak Dr. Muhammad Mahruz, MPD. Yang kami hormati pemateri workshop Python pada pagi hari ini. Bapak Wayan Sudiarta PhD. Yang kami hormati pula Ketua Himapres periode 2020-2021
dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas ridhonya kita dapat berkumpul pada workshop kita pagi hari ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan selawat dan salam kepada Tuhan. Kita terang dan menikmati zaman teknologi seperti sekarang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Hadirin yang kami hormati, izinkan saya Mega Sapana selaku MC pada workshop Python pada pagi hari ini memandu acara dan akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, doa, dan acara terakhir, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Himapit Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram kepada Saudari Hendri Diarta, dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Pelatihan Penggunaan Bahasa Pemrograman Python berbasis modul SIMPI untuk memvisualisasikan konsep fisika matematika pada mahasiswa calon guru. Kemudian yang saya hormati rekan-rekan panitia serta seluruh peserta kegiatan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia iman dan Islam. Kemudian nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama bisa hadir pada pagi hari ini dalam rangka mengikuti kegiatan workshop dengan tema pelatihan penggunaan bahasa pemrograman Python berbasis modul SIMPI untuk memvisualisasikan konsep fisika matematika pada mahasiswa calon guru. Kemudian yang kedua kalinya, tak lupa kita sebagai umat muslim untuk sama-sama kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita, suri tauladan yang terbaik bagi kita, sang revolusioner sejati bagi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua nanti, seluruh rekan-rekan kita, anggota keluarga kita akan mendapatkan syafaat dan naungannya nanti di hari kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang dalam hal ini sudah memberikan kepercayaan kepada kami selaku Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram untuk menyelenggarakan kegiatan workshop pada pagi hari ini. Semoga dengan adanya kepercayaan dan kerjasama ini akan membuat hubungan kita, hubungan dosen dan mahasiswa
akan menjadi semakin erat dan harmonis sehingga kita bisa memberikan kebermanfaatan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftarkan dirinya serta menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Kemudian esok hari, semoga apa yang disampaikan oleh pemateri-pemateri kita akan menjadi tambahan ilmu dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram adalah agar bagaimana seluruh atau mahasiswa pendidikan fisika bisa mengembangkan keterampilan mereka, baik dalam keterampilan pemrograman, keterampilan mendesain dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dari bagian atau salah satu dari program kerja yang kami rencanakan. Kemudian dengan adanya kerjasama ini tentunya akan menjadikan seluruh mahasiswa atau kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini akan mendapatkan tambahan ilmu, tambahan keterampilan bagaimana menggunakan program pemrograman komputer atau pemrograman bahasa Python ini untuk memvisualisasikan bagaimana konsep fisika matematika. Kemudian selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Semoga apa yang akan disampaikan nanti oleh pemateri-pemateri kita bisa diperhatikan dengan seksama sehingga nantinya akan bisa kita terapkan dan implementasikan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kemudian demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di workshop. Saya harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa ini dengan seksama dan penuh perhatian. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Himapis Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Ketua Studi Pendidikan Fisika kepadanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pemateri pada kegiatan workshop pagi hari ini, Ibu Janatin Arduha SSI MSc, Bapak Dr. Ernat Rudiati MSc, dan Pak Wayan Sudiarta PhD. Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada kegiatan workshop ini, kemudian mahasiswi pendidikan fisika, dan dari program studi yang lain ya, yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan workshop pagi hari ini yang dilakukan oleh dosen program studi pendidikan fisika dan bekerjasama dengan Himafis. Ya. Kemudian ada juga dari dosen pendidikan kimia Pak Teli dan
Pak Wayan Sudiarta, dosen fisika FMIPA UNRAM. Alhamdulillah kegiatan pagi hari ini bisa dilaksanakan. Saya berharap kegiatan ini nantinya dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang diajarkan oleh Bapak Ibu pemateri dan juga Himafiz terkait dengan pelatihan penggunaan bahasa pemrograman Python berbasis model SEMPI untuk memvisualisasikan konsep fisika matematika pada mahasiswa calon guru. Kegiatan workshop pagi hari ini tentu memiliki manfaat yang sangat besar terkait dengan bagaimana nanti kalian bisa memperoleh baik pengetahuan, teknologi terkait dengan pemrograman, saya lihat ini. Kemudian tentunya keterampilan yang nanti bisa menjadi modal hard skill Anda sebagai seorang calon guru. Dan saya berharap juga mungkin nanti bisa memperoleh hal-hal yang terkait dengan soft skill, bagaimana apa yang Anda peroleh ini nanti bisa dimanfaatkan terkait dengan orang lain, ya, sehingga bisa menjadi modal Anda sebagai seorang calon guru pendidikan fisika. Mata kuliah FISMAT ini merupakan mata kuliah yang boleh dibilang momok ya bagi mahasiswa fisika. Dengan adanya workshop ini mudah-mudahan kita memperoleh manfaat bagaimana cara belajar fisika matematik yang lebih baik lagi, ya, lebih mudah bagi kita untuk memahaminya, sehingga bisa membangkitkan gairah Anda untuk belajar terkait dengan materi FISMAT. Ya. Kalau di pendidikan fisika, FISMAT 1 dan FISMAT 2 itu memiliki SKS, beban SKS yang besar, ya, 8 SKS, sehingga banyak materi tentu yang diberikan di sana. Ya, mudah-mudahan dengan workshop ini Anda menjadi lebih tertantang untuk belajar dan lebih mudah untuk memahami fisika matematik ini. Kemudian yang terakhir, saya didaulat untuk membuka workshop ini, ya, atas nama program studi. Dengan ini saya nyatakan dibuka kegiatan workshop ini. Semoga nanti kegiatan workshop ini berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang mengikuti kegiatan workshop ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Demikian sambutan dari Bapak Kaprodi Pendidikan Fisika Universitas Mataram. Semoga dengan adanya workshop Python ini dapat menambah wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya doa penutup. Doa akan dipimpin oleh Mujadid Al-Qayyim, kepadanya dipersilakan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih berkahnya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga acara ini menjadi wadah buat kita semua biar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita dan orang-orang sekalian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan nazilan. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في وقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara pembukaan workshop Python pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, saya persilahkan kepada Putri Julia Maimun untuk memandu acara seminar pada pagi hari ini sebagai moderator. Saya alihkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Master of Ceremony Workshop Python tahun 2021 yang telah mempersilahkan saya selaku moderator yang insya Allah akan memandu jalannya workshop kita pada hari ini. Baik, pertama mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Putri Julia Maimum. Saya di sini akan menjadi moderator atau akan memoderatori 3 pemateri kita pada hari ini. Nah, adapun ada kata-kata bahwa ketika kita tidak mengenal seseorang, maka kita harus berkenalan dengannya agar kita lebih tahu siapa nih yang akan menjadi pemateri kita pada kesempatan kali ini. Baik, di sini kita akan ada menyaksikan atau mendengarkan, mendapatkan ilmu dari 3 pemateri, yakni yang pertama adalah Ibu Jannatin Arduha SSI MSc yang merupakan dosen aktif di program studi pendidikan fisika FKIP Universitas Mataram yang akan menjadi pemateri kita yang pertama. Nah, pemateri kita yang kedua atas nama Bapak Dr. Renat Lalu Rudiati Lisa Falas yang merupakan salah satu dosen program studi pendidikan kimia FKIP Universitas Mataram. Dan yang pemateri kita yang ketiga adalah Bapak Iwayan Sudiarta PhD, dosen program studi fisika FMIPA Universitas Mataram. Nah, Masya Allah ya, sudah kita lihat dan sudah kita dengar siapa sih ketiga dari pemateri kita ini. Nah,
kita jangan sampai terlewat nih materi dari 3 pemateri kita ini, karena insya Allah itu akan sangat banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Teman-teman juga bisa menyiapkan buku catatan, pulpen, dan lain sebagainya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan, dapat menuliskannya di kolom chat yang sudah tersedia di Zoom ini, maupun juga melalui raise hand. Jadi nanti kita utamakan yang raise hand terlebih dahulu, akan dipersilahkan di akhir penyampaian materi pada saat sesi tanya jawab. Jika peserta, tidak apa-apa ya, jadi peserta yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya saja ketika misalnya belum selesai pemateri juga, tapi pertanyaan akan dibacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, untuk mungkin kita mengefisienkan waktu, mari kita dengarkan pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Jannatin Arduha, lalu nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Teli Safalas, dan yang terakhir adalah Bapak Iwayan Sudiarta. Kepada pemateri pertama atas nama Ibu Jannatin Arduha, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi yang saya akan paparkan adalah kenapa sih fisika matematika itu sulit. Jadi kalau kita lihat dari video ini terlalu banyak sekali persamaan-persamaan rumus-rumus yang Anda diajarkan oleh para dosen ya. Nah, terlebih dahulu saya perkenalkan, jadi tim pengabdian kami, yaitu yang pertama adalah saya, Jannatin Arduha dari Prodi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Mataram. Yang kedua adalah Pak Lalu Rudiatili Safalas dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Mataram, dan Pak Iwayan Sudiarta dari dosen Fisika FMIPA Universitas Mataram. Jadi sebenarnya yang banyak tahu tentang Python ini adalah Pak Wayan Sudiarta. Jadi kalau tanya-tanya nanti tanya ke Pak Wayan ya. Kemudian untuk tim kami, tim pengabdian kami, yang pertama adalah Ahmad Fadli, kemudian ada Nur Jamilah, kemudian ada Mega, ada Putri, Apaludin, Mujadid, Nanda, Korina, dan Hendri. Jadi ketua Himafisnya ikut bergabung bersama kami. Nah, kemudian pada acara pengabdian kali ini kami mengajak mahasiswa ataupun alumni yang memiliki kami menjadi sponsor di acara ini. Jadi artinya apa? Bahwa mahasiswa itu selain belajar juga bisa berwirausaha. Jadi tidak hanya sukses di bidang akademik, di non akademik pun, serta di bidang ekonomi juga bisa berjalan. Jadi sponsor untuk acara kali ini ada Devi dari MyCC. Jadi MyCC ini menjual outlet, kemudian kardigan, celana, dan macam-macam. Jadi nanti silakan bisa mengontak MyCC. Yang kemudian adalah Mala Hayati, dia punya brand Bull Javis Taliwang. Jadi brand ini kemarin berhasil ikut seleksi KBBMI. Kemudian ada Mulia Rahmawati dengan Muda Fitnya. Jadi bagi adik-adik mahasiswa yang ingin tampil elegan ya, kemudian kekinian, jadi bisa menghubungi Mulia. Kemudian jika kalian ingin mengirimkan buket atau bunga-bunga ya, jadi seperti promosi nih ya, jadi promosinya dibantu dosen ya. Jadi bisa berkunjung ke Juji Flowers. Jadi dia akan memberikan buket-buket baik berupa bunga ataupun hadiah-hadiah. Kemudian Hello Art, yaitu Mega Savana yang tadi menjadi MC di acara yang pembukaan tadi, menawarkan paket balon. Jadi balonnya ini bagus sekali serta buket untuk yang mau wisuda ya. Kemudian ada Nur Jamilah, ini adalah alumni dari program studi pendidikan fisika dengan Berajah solutionnya. Jadi ada bimbingan belajar baik offline dan online ya. Ini alumni serta mahasiswa-mahasiswa inilah yang menjadi sponsor untuk door prize yang akan kalian terima jika atau bagi yang beruntung ya. Nah, kemudian lanjut fisika matematika. Jadi kalau fisika matematika itu kan gabungan antara fisika dan matematika. Jadi sudah fisika itu sulit, matematika itu sulit, kalau digabungkan mantap. Jadi kata Pak Kapolri tadi menjadi momok, mata kuliah yang jadi momok. Jadi ada Fismat 1 dan Fismat 2. Jadi kalau yang ini adalah materi untuk Fismat 1, yang pertama adalah teori hingga, bilangan kompleks, analisis vektor,
kemudian ada matriks, determinan dan persamaan linier, kemudian ada turunan dan diferensial parsial, serta persamaan diferensial biasa. Ini kita pelajari di FISMAT 1. Untuk FISMAT 2, nanti kalau Anda bergabung ada Garet Poye dan teman-temannya. Nah, biasanya kalau misalkan orang belajar fisika matematika, maka buku yang menjadi acuannya adalah buku Mary L. Boas, jadi Mathematical Method of Statistics Science, ya, baik di pendidikan fisika maupun di fisika murni. Nah, biasanya mereka mengalami kesulitan, jadi mahasiswa-mahasiswa saya mengalami kesulitan. Kenapa? Karena bukunya udah bahasa Inggris, isinya rumus-rumus, jadi kita butuh nih sesuatu yang berbeda. Nah, karena itu hadirlah beberapa modul seperti modul delta hingga, model bilangan kompleks, dan persamaan diferensial parsial. Jadi modul-modul ini membantu, diharapkan dapat membantu materi fisika matematika ini. Nah, sekarang tadi kan kalau kita belajar fisika matematika itu wajahnya itu pasti yang seperti apa ya. Nah, jadi ini adalah tampilan ketika mahasiswa di tahun 2018, jadi setelah gempa, jadi kami belajar, jadi di FKIP ini belajar di tenda. Jadi kalau dilihat itu ada tenda gelap ya. Nah, itu kami belajar di tenda. Ini adalah di tahun 2018 setelah gempa di NTB ya. Kemudian, nah ini ketika belajar di 2019. Nah, ini ada Ahmad Fadli, salah satu dari anggota tim kami ya. Satunya lagi adalah Mariana, ini anaknya pintar tapi kemarin meninggal dunia ya, neurologi karena ada sakit. Jadi di kesan ini banyak ya di foto ini. Nah, ini kemudian masih di tahun 2019 ini jadi yang jadi mahasiswa saya lihat ya, ini siapa nih ya? Jadi ada Andika, ada ini ketika kami belajar fisika matematika menggunakan kalkulator online. Jadi kita bisa menggunakan HP, kita lihat nih. Jadi nggak cuma menghitung aja nih, bosan kalau kita menghitung, jadi kita pakai kalkulator online ya. Sini masih ada si Reza. Nah, Reza ini udah pindah ya, udah pindah program studi. Jadi setiap ini masih ada. Nah, ini angkatannya si Adit, ada Putu. Nah, ini adalah suasana ketika lagi ujian ya, lihat mengkerut-mengkerutnya wajah-wajahnya ya, jadi sudah serius, jadi dosennya sudah mantap, plus soalnya sudah mantap, FISMAT pula. Jadi kita lihat nggak ada wajah yang bahagia ya. Jadi kenapa sih fisika itu seperti itu saja ya? Jadi, nah yang ini yang kemudian ini adalah foto ketika ini siapa ini ya? Ketua Himafis ya, ini 2020 nih, 2020 Ketua Himafis lagi. Waktu itu dia menjadi Ketua Himafis ya. Jadi Ketua Himafisnya ini saya minta maju untuk menurunkan dari mana sih deret Taylor untuk fungsi cosinus ya. Jadi ini sudah berapa mahasiswa maju dan akhirnya Pak Ketua Himafis ini berhasil ya. Jadi nanti mungkin ada di satu sesi kita menggunakan Python, kita bisa melihat ekspresi cosinus X dengan menggunakan deret Taylor. Jadi nggak perlu diturunin itu satu-satu tuh fungsinya, langsung kita tulis dan kita ketikkan untuk enter thread langsung keluar. Jadi deret Taylor untuk fungsi cosinus ya. Nah, ini adalah hari terakhir, kalau nggak salah ya, hari terakhir sebelum di UNRAM itu di lockdown. Jadi seluruh pembelajaran perkuliahan itu menjadi belajar dari rumah. Jadi ini adalah sesi terakhirnya. Jadi sebelum mereka sesi terakhir, mereka ujian dulu. Jadi ujiannya juga wajah-wajahnya happy sekali kelihatannya ya. Jadi antara ujiannya dengan inilah suasana belajar fisika matematika dari tahun 2019 hingga 2020 mendekati lockdown COVID di UNRAM. Nah, kemudian kami melakukan survei. Jadi survei ini berdasarkan kami menyebarkan angket yang dijawab oleh 68 mahasiswa. Nah, pertama ditanya gimana sih pendapat kalian tentang fisika matematika itu? Nah, jawabannya itu bervariasi dari menarik sampai sangat sulit. Kemudian ada ya bahagianya, ada sedihnya. Kemudian, sulit banget Bu kalau misalkan online. Ya, kemudian ada juga nih menarik untuk dipahami tetapi menarik untuk dipelajari tetapi sulit untuk dipahami. Ini benar-benar atau apa ya? Ada juga yang rumit Bu, pusing, nguras pikiran. Ada juga yang happy banget tuh dengan sangat menantang gitu. Kemudian biasanya sih sulit dipahami, tapi jika sudah dipahami enak sekali untuk pelajarannya. Jadi kayaknya saya tahu kalau yang sudah happy banget dengan modul biasanya ya. Kemudian kami menanyakan
apakah Anda mengalami kesulitan untuk mempelajari fisika matematika? Jadi sebanyak 65 mahasiswa ini mengungkapkan bahwa iya benar-benar sulit. Jadi kalau dipersentasekan itu sekitar 95,6% menyatakan bahwa memang tuh pelajaran fisika matematika itu sulit. Kenapa sih sulit? Yang pertama dia sulit memahami dan menghafal rumus. Kemudian ini soalnya beda banget dengan yang dicontohkan. Contohnya sederhana, pas ujian kok susah amat. Nah, kemudian ada juga karena belum menguasai dasar-dasar materi matematika, sehingga semuanya menjadi sulit dan susah. Susah banget tuh Bu menjabarkan rumus yang detail, kurang memahami konsep dalam fisika matematika, terlalu banyak rumus dan bercabang-cabang. Kemudian karena materinya sama, soalnya lebih kepake bahasa Inggris, jadi agak susah nih, lumayan ribetnya. Nah, kemudian tadi karena dia online, maka sulit sekali untuk dimengerti ya. Jadi, nah kemudian kami menanyakan ke responden, apabila dalam perkuliahan Anda diberikan visualisasi baik berupa animasi atau simulasi atau program-program tertentu, apakah kesulitan Anda dalam fisika dapat atasi? Kira-kira mereka jawab apa ya? Mungkin ya. Jadi mereka jawabnya mungkin. Nah, kemudian saya bertanya lagi nih, program apa sih yang kalian ketahui? Nah, jadi dari beberapa responden menjawab ada yang udah tahu tuh bahasa Python, kemudian C++, JavaScript, LP, Pascal, HTML, MATLAB, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apakah Anda memiliki pengetahuan atau keterampilan mengenai bahasa pemrograman? Jadi mayoritas respondennya menjawab tidak. Kemudian ditanya nih, apakah Anda tertarik untuk belajar Python? 60 mahasiswa menjawab ya, tarik. Selebihnya atau 8 mahasiswa menjawab tidak. Kali mungkin sudah cukup ya di fisika matematika udah susah, jangan tambah lagi deh Bu, gitu ya. Nah, karena itu kami dari tim pengabdian berupaya untuk membuat mengadakan suatu workshop pelatihan penggunaan bahasa pemrograman Python berbasis modul SIMPI untuk memvisualisasikan konsep fisika matematika pada mahasiswa calon guru. Awalnya ide ini adalah kami melatih hanya 25 mahasiswa saja, tetapi animo dari para peserta semakin besar ya. Jadi ketika kami memberikan Google Form yang melamar nggak tahu hari ini berapa, yang melamar itu ada 152 peserta. Jadi ada yang dari paling banyak dari Universitas Mataram, kemudian ada Universitas Negeri Mataram, ada Universitas Muhammadiyah Mataram, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Negeri Makassar, Universitas Andalas, Institut Teknologi 10 November, Mandua, Mataram, Uniman, UT, Uniga, ya, dan ada beberapa peserta yang tidak menuliskan institusinya dari mana. Jadi kami berterima kasih kepada para peserta yang sudah mempercayakan kami dalam mengadakan workshop ini. Selamat datang, semoga pada workshop kali ini Anda dapat meraih banyak ilmu. Ya. Kemudian dari 152 peserta ini tersebar dari banyak prodi, bukan hanya pendidikan fisika, pendidikan matematika, pendidikan biologi, pendidikan kimia, tapi juga ada dari teknik informatika, teknik informasi, teknik sipil, teknik elektro, teknik biomedik, ada juga pendidikan tata boga, ya, statistika, PGSD, pendidikan IPA, teknik elektronika, daya dan komunikasi. Jadi luar biasa sekali antusiasnya pada pengisian Google Form pendaftaran. Jadi kami ini menantikan, ayo yang daftar hadir dong, jangan cuma daftar aja. Jadi akhir kata, selamat mengikuti workshop pelatihan bahasa pemrograman Python berbasis modul SIMPI untuk memvisualisasikan konsep fisika matematika pada mahasiswa calon guru. Ya, saya balikan ke moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jannatin Arduha yang telah memberikan materinya tadi. Yang pertama mengenai mengapa sih sebenarnya fisika matematika itu sulit seperti itu. Nah, saya juga selaku mahasiswa mungkin dapat memahami ya seperti apa sih sebenarnya pandangan dari mahasiswa itu sendiri terhadap fisika matematika. Mengapa sih kita harus belajar seperti itu? Padahal tidak diterapkan juga, nggak tahu kita seperti apa bentuknya. Nah, diharapkan semoga workshop kita ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tersebut, dan juga kita sebagai seorang calon guru dapat menjelaskan juga gitu pada anak murid kita kelak nanti seperti inilah bentuk dari
penerapan ataupun bentuk dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari dari fisika matematika. Tentu saja ilmu ini tidak terbatas hanya di fisika matematika, namun juga dapat diaplikasikan dalam hal-hal lainnya. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Jannatin Arduha atas penyampaian materinya. Pemateri kedua yang kami persilakan untuk menyampaikan materi, yakni kepada pemateri kedua, yakni Bapak Dr. Renat Lalurdia Teresa Falas yang akan menyampaikan materi kedua pada kesempatan kali ini yang juga tak kalah menarik dari pemateri pertama kita. Langsung saja ya, untuk mengefisienkan waktu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Renat Lalurdia Teresa Falas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Cek suara saya terdengar ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan pertama kepada asal dari moderator ya, kemudian tadi kita sudah dengarkan bersama sambutan-sambutan dari Kaprodi Pendidikan Fisika, kemudian dari Ketua Himafis ya sebelumnya, kemudian tadi materi pembuka sebetulnya dari Bu Jannatin tidak seberapa panjang, dari saya juga tidak panjang ini sebetulnya karena materi utama kita nanti akan disampaikan oleh sahabat saya Bapak yang saya hormati Bapak Wayan Sudiarte. Ya, jadi Pak Wayan Sudiarte ini teman sebangku saya zaman SMA gitu ya. Jadi sekarang ketemu lagi ya. Sama-sama bertugas di UNRAM ya. Sama-sama sepertinya passionnya sama-sama mengajar. Jadi sudah kelihatan kalau Pak Wayan itu memang dari dulu suka sekali fisika, suka matematika ya. Jadi materi sebetulnya itu nanti akan kita lihat dari Pak Wayan. Nah, saya hanya akan menyampaikan pemicu saja ya, kenapa kita butuh ya dalam hal ini Python materinya, tetapi saya akan bicara sedikit lebih luas sebetulnya. Jadi skill-skill apa sih sebetulnya yang kita perlukan ya. Tadi Bu Jannatin juga secara lebih khusus menyoroti perkuliahan fisika matematika yang memang beliau ampuh dari 2019 dengan berbagai macam pengalaman, berbagai respon mahasiswa ya. Nah, sampai kepada solusi kemudian Python ini akan ditawarkan sebagai salah satu cara pembelajaran supaya perkuliahan fisika matematika itu menjadi lebih menarik. Nah, saya akan memicu atau mengantarkan ini ke adik-adik mahasiswa ya terutama ya atau alumni, keterampilan apa sih yang diperlukan di masa mendatang ya. Tadi sudah diberikan ilustrasi betapa susahnya ya belajar fisika matematika, padahal kita ini kan orang Indonesia. Seperti apa orang Indonesia itu ya, kita tanya dulu ya, seperti apa orang Indonesia. Oke. Jadi ini mungkin tidak terdengar videonya, mungkin kita skip saja ya. Pada bagus sekali ini memang ilustrasi di akhir-akhir ya dari almarhum Syekh Elizabeth bahwa orang Indonesia ini senang yang mudah ya. Dalam amal pun ingin yang mudah ya, mudah diingat, mudah diamalkan, mudah dihafal, mudah diamalkan ya, dan masuk surga gitu ya. Jadi maunya begitu ya. Dan belajar pun begitu, mahasiswa kita ada kecenderungan juga barangkali ya, minimal di program kimia yang pendidikan kimia yang saya ajar ya, maunya kuliah itu yang mudah ya, menghafal materinya mudah ya, menjawab ujian mudah dan nilai A gitu kan. Gampang ya, maunya seperti itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian kami namanya dosen memang dituntut untuk memikirkan bagaimana caranya supaya mahasiswa ini punya pengalaman yang berbeda ya dalam pembelajaran, kemudian yang lebih mudah ya, tetapi tetap paham teorinya tentu saja. Karena kapan lagi mau memaksa mahasiswa mengerti teori begitu kan ya, teorinya dipahami dulu, yang sulit-sulitnya sekarang, tetapi setelah konsepnya dipahami dengan baik, baru kemudian ada tool yang kita gunakan ya. Nah, Python ini salah satunya dan sebetulnya sebagai pemicu juga ya. Pemicu untuk belajar skill-skill yang lain ya. Nah, Python ini merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digagas oleh Guido van Rossum ya. Ini dikenal sebagai bahasa pemrograman yang cukup mudah ya, karena sederhana struktur sintaksnya, rapi dan mudah dipahami. Ini nanti akan kita simak nanti ya dari Pak Wayan seperti apa ya, kenapa mudah. Nah, sebagai pembanding ya seperti apa posisi Python ini dari sekian bahasa pemrograman yang ada, ya ini termasuk program yang populer ya. Di sini di atas posisinya
tahun yang lalu masih peringkat 3, sekarang peringkat 2, ya bersama program C berada di peringkat atas dari bahasa yang populer ya, mengalahkan Java ya, masih berdekatan dengan Java ya, naik turun kelihatannya. Kemudian di bawahnya ada C++, ada Visual Basic, JavaScript, PHP dan lain sebagainya. Jadi ini tergolong program yang populer. Yang populer ini biasanya yang mudah ya. Sama seperti kalau kita tanya komputer kita pakai apa? Pakai Windows ya. Memang Windows itu mudah ya. Kalau disuruh pakai Linux ya tidak semua orang mudah menggunakannya. Atau pakai Android lah ya sekarang ya. Orang nggak sekolah, anak belum sekolah juga sudah bisa mengusap-usap layar Android ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada satu studi tahun lalu ya dari World Economic Forum. Jadi skill apa sih yang diperlukan di masa mendatang? Nah, listnya ini cukup panjang, tetapi kita highlight beberapa saja ya. Sebetulnya di sini ada analytical thinking ya, innovation, jadi kemampuan berpikir analitis, kemudian active learning ya, and learning strategies, jadi pembelajaran aktif. Nah, kalau kita lihat list yang berikutnya, ada kemampuan menyelesaikan masalah yang kompleks, ya, pemikiran berpikir kritis, berpikir kreatif, kepemimpinan, ya, baru kemudian teknologi, ya, kemudian yang lain-lain, ya, yang sifatnya teknis itu, ya, berada di bawah sebetulnya, bukan di peringkat atas dari skill yang dibutuhkan. Ini dalam konteks kerja, karena disurvei oleh World Economic Forum. Jadi untuk dunia kerja, untuk survive dalam dunia kerja, dalam ekonomi ya, kemampuan seperti inilah yang diperlukan ya. Lalu kita di pendidikan fisika akan seperti apa ya? Ya kita akan di training menjadi guru. Oke, keterampilan itu perlu kita latih ketika kuliah, tetapi ke depan ada skill-skill lain yang kemudian diperlukan ya. Salah satunya memang kita akan belajar hari ini Python ya, bagaimana melakukan pemrograman, membuat pemrograman. Jadi dari fisika matematika yang rumit tadi ya, kita akan buat menjadi sederhana dengan pemrograman menggunakan Python. Ya, itu yang akan kita coba. Ini baru pintu masuk sebetulnya untuk men-trigger, memicu adik-adik mahasiswa ya belajar pemrograman ya. Nah, yang sulit-sulitnya mungkin belajar sekarang saja, tetapi setelah itu kita akan belajar lebih mudah. Nah, ini satu data lain ya, bagaimana profil Indonesia yang mengaitkan antara pendidikan dengan skill ya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa kemampuan atau literasi digital ya dari populasi Indonesia itu ya 60%. 60% ini ya sebetulnya tidak terlalu baik ya. Negara-negara maju tentu berada di atas ini, tetapi literasi digital kita masih 60%. Kemudian ya parameter yang lain juga masih cukup rendah ya, misalnya kemampuan pendidikan dasar, kemudian kaitan antara pendidikan dasar dengan bisnis atau usaha yang dikerjakan dan seterusnya, ini masih cukup rendah. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah kemampuan digital kita ini masih perlu ditingkatkan ya, supaya kita lebih kompetitif di masa yang akan datang. Dan kita sudah sama-sama menyaksikan sebetulnya sekarang sudah ada yang namanya Internet of Things, era disrupsi. Semua hal yang dulunya serba manual ya, sekarang harus dikerjakan dengan digital, sehingga ruang yang masih tersisa untuk pekerjaan tradisional itu semuanya. Zaman Pak Wayan masih kuliah dulu, mungkin masih mengandalkan warnet namanya. Mungkin generasi kalian tidak tahu yang namanya warnet ya. Belum itu. Warung telekomunikasi, wartel ya, warung telekomunikasi. Kalau kuliah di Jawa mau telepon ke orang tua, pagi-pagi kita ke wartel sebelum jam 6 karena tarifnya lebih murah sebelum jam 6 pagi untuk telepon orang tua di Lombok misalnya. Itu zaman tahun 90-an itu. Kemudian berganti lagi ya. Sekarang tidak ada lagi yang punya wartel. Mungkin jarang sekarang ya. Semakin jarang karena orang sudah pegang smartphone semua ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terus terjadi. Nah, ini membutuhkan literasi digital yang baik, kemudian ruang-ruang yang masih tersedia untuk kita ini
kemudian menjadi tidak seperti sebelumnya. Tetapi ini juga membutuhkan kreativitas kita untuk mencari di mana kita bisa berkreasi ya, melakukan inovasi. Tadi Bu Janatin sudah tunjukkan ilustrasi ya mahasiswa beberapa alumni pendidikan fisika itu kemudian bahkan ketika di tingkat akhir itu sudah membuat usaha ya, itu sangat baik ya. Tentu saja itu dipadukan dengan literasi digital ya, bagaimana memasarkan produk tertentu dengan online misalnya seperti itu ya. Gambar yang di kanan ini ya memperlihatkan stage of life. Jadi waktu kita SD dulu mungkin yang kita pelajari atau kemampuan matematika kita masih sederhana ya, operasi-operasi sederhana, geometri, aljabar dan seterusnya. Di kuliahan seperti adik-adik sekarang ini sudah mulai yang kompleks nih, sudah mulai belajar turunan ya, integral dan fungsi-fungsi yang lebih kompleks sampai kalkulus yang kompleks. Kalau di fisika atau di kimia barangkali anak kimia kalau belajar fisika modern misalnya ketemu Schrödinger itu sudah keriting ke kepalanya itu. Raut mukanya sudah tidak karu-karuan. Biasanya begitu ya kalau di pendidikan kimia atau di kimia. Di fisika juga lebih-lebih ya, di Fismat yang 8 SKS itu ya. Ini puncaknya ada di sini. Tetapi apa yang terjadi setelah kita kerja? Nanti kerja di bank cukup bisa Excel barangkali ya. Cukup bisa Excel. Jadi ini kurvanya lucu kan? Jadi sangat jomplang ya, kita sudah susah-susah belajar ini, begitu kerja cuma operasi sederhana ya, itu pun dibantu dengan tool ya, dengan spreadsheet dengan Excel misalnya. Tetapi mungkin sebagian besar di sini calon pendidik barangkali ya ditanya seperti itu ya, kemampuan kita mengkombinasi pengetahuan dasar seperti ini ya dan mencari celah dengan tool apa itu bisa kita kembangkan ya, itu akan menjadi bisa menjadi ledakan yang bisa membuat loncatan dalam berkarya nantinya dan dalam melakukan inovasi. Sehingga di sini sebelah kiri ini studi yang mirip, kita lihat bahwa yang muncul di peringkat atas, skill apa sih yang menjadi penting nantinya ya, itu kreativitas ya, originalitas dan inisiatif ya, kemampuan penyelesaian masalah yang kompleks, active learning ya, and learning strategy. Jadi belajar yang aktif, jadi tidak hanya terpaku pada saya dulu kuliah hanya belajar ini, setelah berada di dunianya atau tidak lagi kaget, karena menjadi sangat berbeda ya, kita hadapi itu sangat berbeda. Sehingga banyak sekali kemampuan, tadi kata Pak Kaprodi, soft skill yang menjadi penting untuk dikembangkan. Nah, di sini dalam konteks ini sekali lagi ya, pembelajaran Python ini menjadi kami harapkan ya, menjadi pemicu untuk belajar yang lain. Oke, teori Fismatnya sudah dipelajari di kampus, tetapi ternyata ini bisa dibuat menjadi lebih mudah dengan bahasa pemrograman ya. Dan bahasa pemrograman ini nanti akan menjadi kalau kita sudah belajar satu, maka akan mudah belajar yang lain. Oke, sekarang belajar Python, nanti kita bisa bandingkan dengan yang lain. Ternyata ada yang lebih mudah atau yang lebih sesuai untuk tujuan kita ya. Ada bahasa-bahasa yang lain ya. Tergantung kita mau jadi apa nantinya ya. Jadi saya kira itu sebagai pengantar buat saya ya, sebagai penyemangat buat adik-adik ya. Apakah saya sudah siap? Apakah kita sudah siap untuk bersaing ya 5 tahun dari sekarang saat kita lulus ya? Dan kenapa kita perlu belajar Python hari ini ya? Nanti detailnya akan diberikan oleh Pak Wayan Sudiarto. Jadi itu saja dari saya sebagai pengantar ya, adik-adik. Semangat sekali lagi ya untuk belajar ya. Jadikan ini sebagai pemicu saja untuk belajar lebih dalam nanti ya pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Ernate Lisafalas atas penyampaian materinya.
Baik, di sini mungkin kami akan sedikit menampilkan tadi video dari PowerPoint yang sudah ditampilkan, tapi mungkin tidak terdengar suara ya oleh para peserta sekalian. Mungkin panitia akan mencoba tampilkan terlebih dahulu. Mungkin bisa. Orang Indonesia tidak suka ribet, suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah. Tidak mau yang susah-susah, karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan betul kan? Baik, terima kasih panitia. Tadi sudah ditampilkan ya video yang sempat tertunda tadi karena kita tidak mendengar suara dari video tersebut. Dan ternyata benar sekali ya, seperti itulah rata-rata orang Indonesia yang kita kenali gitu. Mungkin siapa tahu termasuk diri kita sendiri seperti itu. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi atas pemaparan materi yang kedua tadi, di mana kita sudah mengetahui bahwa kesulitan dari fisika matematika tersebut bisa kita atasi atau minimal kita lebih bisa pahami seperti itu dengan satu cara, yakni dengan mengetahui atau mempelajari program yang dinamakan program Python ini, bahasa pemrograman Python. Banyak bahasa pemrograman seperti C++, C, dan lainnya, dan salah satu yang termudah itu adalah Python. Nah, sekarang mungkin teman-teman sedang penasaran nih, sebenarnya seperti apa sih Python itu dan kenapa sih dia bisa dibilang mudah? Apakah teman-teman bisa mengaplikasikannya? Nah, yuk kita sama-sama kenalan dengan bahasa pemrograman Python ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang ketiga. Kepada pemateri kita yang ketiga, yakni Bapak Iwayan Sudiarta, kami persilakan. Oke, baik. Oke, selamat pagi menjelang siang. Oke, saya ya terima kasih dah tadi pengenalan tentang saya, terutama ini teman sendiri. Jadi kita nih kita bersama-sama dari dulu belajar gitu. Jadi banyak hal yang kita bisa share di sini. Nanti kalau kita adik-adik butuh juga silahkan kontak saya. Jadi ilmu itu kita bagi-bagi gitu, nggak perlu kita khawatir ilmu itu kita akan habis. Oke, jadi pertama saya share screen dulu. Jadi pertama mungkin hari ini kita belajar tentang instalasi sedikit. Nanti saya berikan pengenalan. Ini udah kayaknya sudah di-share sebelumnya di instalasinya. Jadi ini agak mohon jadi sudah terlihat kan dan bisa. Jadi pertama yang saya ajarkan hari ini untuk operating system Windows saja. Jadi kalau bagi yang sistem operasi Macintosh ataupun Linux nanti silahkan kontak saya langsung. Nanti saya berikan tekniknya. Di samping itu juga ada sebenarnya software yang udah jadi, tapi ukurannya agak besar. Jadi contohnya ada Anaconda yang bisa langsung semuanya lengkap untuk data science termasuk Jupyter dan SIMPy. Itu jadi silahkan bagi yang mau lebih lengkap lagi itu ada namanya Anaconda. Nah, yang saya gunakan di sini cara instalasi yang sedikit agak mudah gitu. Jumlah ukurannya juga sedikit. Jadi Python ini sebenarnya pengalaman saya sebenarnya dari dulu menggunakan software matematika itu banyak sebenarnya. Dari dulu ada matematika, ada Maxima, ada juga namanya MATLAB, ada juga namanya Maple gitu. Jadi dari dulu udah banyak di ininya. Cuma sekarang kecenderungan saya perhatikan untuk mahasiswa sekarang mungkin tergantung mata kuliahnya, jadi tidak bersentuhan dengan program-program yang bisa membantu belajar gitu. Jadi artinya nih program yang saya akan jelaskan ini akan sebagai tambahan yang berguna. Jadi artinya kalau kita secara latihan itu harusnya mengerti semua konsep. Nah, nanti kalau udah mendapatkan permasalahan yang sulit itu bisa ditambahkan dengan bantuan
software-software matematika yang lain. Jadi itu tujuannya adalah dengan artinya kalau kita pakai secara manual, kita hanya bisa menyelesaikan masalah sedikit. Nah, dengan menggunakan software yang matematika bisa menyelesaikan banyak sekali gitu dengan waktu yang singkat. Nah, itulah tujuannya. Apalagi kalau bisa di sekolah, umpamanya sebagai guru, membuat soal kan kita bingung, umpamanya ada integral, membuat soal untuk apa dan sebagainya, ada masalah matematika yang kita ingin buatkan soal dan jawabannya mungkin agak sulit kalau kita semua secara manual, secara by hand gitu satu-satu. Nah, dengan menggunakan software matematika seperti Python dan SIMPy ini jadi mempermudah. Jadi kita buatkan soal-soal yang banyak dan jawabannya sekaligus gitu. Jadi ini sudah mungkin dari dibaca, silahkan. Ini unduh Python sederhana, tinggal unduh di python.org, nanti sana ada petunjuknya gitu. Nah, biasanya permasalahan yang ketika instalasi biasanya kebanyakan yang saya perhatikan mahasiswa juga di Indonesia ini Windows yang digunakan itu Windows bajakan. Jadi karena Windows bajakan artinya ada banyak hal yang tidak terbaru di Windows-nya, jadinya banyak permintaan Python itu tidak tersedia di Windows. Jadi tidak bisa diinstal. Nah, nanti ada alternatif seperti mungkin bisa dijelaskan tentang Google Colab gitu. Jadi tidak hanya kita nggak punya Python di komputer, juga kita bisa kerja secara computing awan dengan menggunakan Google Collaboratory gitu. Nanti mungkin bisa dijelaskan besok. Gitu. Jadi banyak hal yang lewat HP aja sebenarnya bisa, nggak perlu punya komputer untuk mengerjakan banyak hal. Jadi bisa diinstal di HP. Nah, bagi yang tertarik install di HP juga silahkan juga nanti di waktu yang lain. Jadi artinya kita sebenarnya punya computing powernya tuh bisa di mana-mana, bisa di HP yang Android itu sebenarnya udah cukup untuk mengerjakan banyak hal. Gitu. Jadi udah silahkan dicoba aja, nanti juga ada masalah silahkan ditanyakan. Nah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ketika instalasi itu yang ini dipastikan bahwa kita nambahkan path di ketika instalasinya itu. Oke, jadi itu yang perlu kalian kelupaan akhirnya di mana sih letak Python-nya nanti gitu. Jadi itu biasanya. Jadi sesingkat aja silakan diikuti sebenarnya petunjuknya. Nanti saya berikan contoh live-nya gimana seperti apa Python itu. Jadi pertama ini dulu. Jadi setelah kita selesai nanti lanjutkan sendiri gitu. Jadi silakan dilanjutkan. Ikuti aja yang bagi yang belum, bagi yang sudah silakan lanjutkan ke materi selanjutnya nanti di-share materi selanjutnya setelah acara ini, nanti setelah acara hari ini bisa dilanjutkan dengan mencoba banyak hal tentang menyelesaikan masalah matematika. Oke, jadi itu tinggal ikuti aja sebenarnya kalau itu. Jadi, nah selanjutnya yang perlu diperhatikan tadi adalah di sini kita diberikan sebuah Jupyter Notebook. Jadi nanti itu yang kita kerja di Jupyter Notebook. Karena kenapa menggunakan Jupyter Notebook? Karena bisa berinteraksi secara langsung. Jadi tidak seperti pemrograman yang biasanya. Jadi kita biasanya kalau kita buat program pakai bahasa C atau bahasa yang lain, kita kompilasi dulu, baru kita jalankan, dapat hasil, kita edit, kompilasi lagi. Itu jadi yang di sini kita langsung menampilkan jalankan program di satu jadi hampir sama gitu. Jadi sebenarnya bisa menampilkan juga banyak program. Oke, jadi pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat dokumen baru. Jadi ini dokumen Python 3. Jadi Jupyter Notebook ini bisa mengakomodasi dengan banyak program sekaligus. Itu tinggal nambahkan tambahan program. Bisa ada Maxima, Octave, Julia. Nah, sebenarnya Jupyter itu singkatan dari Julia, Python,
dan R gitu aja, 3 program yang sering digunakan. Jadi ada Julia, Python dan R, itu 3 program yang kalau memang ada waktu silahkan belajar, itu gunanya banyak. Jadi pertama kalau Python itu untuk banyak sekali luas, jadi kalau Julia juga sama, tetapi Julia itu memiliki kecepatan running yang lebih kencang daripada Python, dan R itu gunanya untuk statistik, jadi yang ngolah data biasanya menggunakan R gitu. Jadi untuk data science biasanya ada 2, yang 3 itu sekarang ini Julia, Python dan R. Jadi nanti silahkan kalau sempat install belajar, itu pasti gunanya banyak. Selanjutnya barulah ini jadi Python Notebook kita bisa menampilkan mengedit gitu. Jadi artinya ada teks, ada rumus, ada sebagainya, dan komputasinya semua ada di situ. Ini saya berikan nanti penjelasan secara langsung. Jadi ini ada contohnya yang paling penting, saya udah berikan tanda. Di sini ada kode, jadi inputnya berupa kode di sini. Jadi di sini tipe kodenya. Jadi kita bisa ketik kode Python sebelah sini. Jadi yang sederhana kita sebagai kalkulator ketik, tekan dulu baru enter gitu. Langkah perintah di Jupyter Notebook tinggal shift dan enter gitu. Jadi itu tinggal dicoba. Nah, jadi di sini ada in itu untuk input dan outnya adalah hasilnya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita dapat memberikan catatan-catatan, jadi seperti semacam dokumen, bisa ada rumus, ada header, ada sebagai kita rumus menggunakan format LaTeX, sendiri bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi di antara contohnya di sini kita menulis rumus di antara tanda dolar, itu artinya di dalamnya adalah format penulisan LaTeX. Nah, untuk penulisan dokumen di sini untuk teks kita gunakan namanya Markdown. Jadi Markdown itu cara penulisan format yang sederhana, format yang bisa diubah ke berbagai berbagai bentuk, bisa PDF, sebenarnya bisa. Jadi sederhananya kita di sini gunakan tanda pagar untuk kalau satu pagarnya menyatakan tipe heading 1. 2 pagarnya itu 2 dan seterusnya. Jadi itu membedakan dengan teks judul, contohnya kita berikan tanda pagar gitu. Ya, itu sederhananya. Nanti tinggal coba aja, harusnya di bawah ini. Nah, tentunya yang kita lihat tadi itu ya inputnya dari kode dan Markdown ada banyak lagi. Nah, Jupyter Notebook juga digunakan untuk membuat slide. Jadi tidak ada masalah, banyak sekali kegunaannya. Nah, Jupyter Notebook ini juga bisa berguna untuk membuat dokumen lain. Jadi bisa dikonversi ke banyak dokumen seperti PDF, sebagainya, HTML dan sebagainya. Nah, yang sudah kita kerjakan gitu, nanti tinggal ikutin itu yang lebih lanjut. Pasti gampangnya. Jadi saya secara singkat aja. Oke. Jadi kemampuannya sekali dan bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, Python itu sendiri juga di sini untuk pelatihan atau workshop hari ini atau besok juga tidak memberikan pemrograman Python karena itu berbeda jauh gitu. Jadi yang khusus yang kami lakukan hari ini adalah untuk memberikan khusus untuk matematika saja gitu. Jadi berbeda kalau kita membuat program gitu. Nanti untuk pemrograman nanti bisa baca di buku saya. Nanti saya share linknya setelah acara ini gitu. Oke, di sini saya share. Nah, ini contohnya bisa terlihat apa terlalu besar, ini screen saya terlalu besar. Mungkin saya kecilkan ya. Oke, sudah terlihat. Ada lumayan, saya besarin. Contohnya ini, jadi kita pertama ini dulu, yang sederhana dulu. Jadi membuat dokumen baru.
Jadi sini ada new dokumen. Di sini ada contoh yang kosong sih, itu apa saja bisa contohnya sederhana 1+3 umpamanya. Nah, jadi untuk menjalankan tinggal kita shift enter. Tuh, jadi sederhana, mudah, mengetik apa saja, mau rumus apa saja tinggal ketik di situ. Jadi pertama situ. Jadi selnya itu berupa, jadi tolong diperhatikan nanti satu sel itu perubahannya dari kode sama markdown di sini untuk ngetik catatan di sini ada berubah, tidak ada inputnya, innya tidak ada, kita langsung kita kode gitu berubah, jadi gitu. Nah sekarang contohnya kita ketik markdown di sini yang kita bisa, jadi kita membuat contoh-contoh latihan, contoh-contoh buku dan sebagainya bisa langsung di Jupyter Notebook. Jadi buku saya contohnya buku metode numerik saya itu hampir sebagian besar ngetiknya di Jupyter Notebook, tidak lagi ngetik pakai Word, jadi saya langsung rumus. Nah, jadi ini tentunya pagar hanya untuk judul semuanya. Nah, terus ini ada pagar 2 kali, berarti itu format subjudul namanya. Kayak seperti itu, dan seterusnya jadi bisa dilanjutkan dengan yang lebih kecil gitu kita section dan seterusnya. Jadi itu untuk kalau kita tahu hasilnya tinggal start itu. Jadi tinggal klik lagi untuk metode, klik 2 kali di dalam teks gitu. Jadi ini rumus utamanya rumus namanya x kuadrat a x tanda dolar di kiri dan kanan, berarti itu menyatakan format ketika gitu, sederhana. Jadi bisa, yang penting perlu belajar bagaimana sih membuat rumus ini, membuat rumus itu gitu. Silahkan baca di buku LaTeX. Kalau LaTeX mungkin terlalu banyak, yang perlu ini adalah cara membuat rumus saja. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Contohnya kalau kita membuat rumus, umpamanya pangkat, sudah tahu pangkat gitu. Contohnya yang sederhana, A pangkat B gitu, umpamanya gitu. Jadi pakai tanda pangkat. Kalau pakai kalau subscript tinggal A tanda underscore B, berarti itu subscriptnya dan seterusnya. Gitu. Kalau pembagian kita pakai fraction, A dibagi dengan B gitu formatnya, seperti itu. Jadi banyak yang hal-hal sederhana yang nggak terlalu rumit untuk diketik. Jadi dengan menggunakan format LaTeX itu mempercepat kita nulis rumus dibanding dengan pakai Word. Itu ada rumus pakai simbol-simbolnya itu. Jadi kita jalankan di situ. Contohnya. Nanti contoh-contoh yang lebih lengkap nanti bisa diberikan di lain waktu di itu situsnya. Untuk tuliskan dengan kita import. Jadi ini untuk memasukkan semua modul yang ada di SIMPI, semua fungsi yang ada di SIMPI kita import ke situ. Jadi sudah sini dia import. Jadi kalau udah berhasil nanti muncul angkanya, inputnya. Ya, jadi udah selesai, berarti udah jadi semua fungsi SIMPI untuk matematika sudah bisa digunakan. Jadi contohnya, tapi sebelumnya kita contohnya perlu contohnya membuat variabel baru. Ya, jadi semua variabel yang simbolik itu perlu kita definisikan gitu. Jadi contohnya X ini sebuah simbol, jadi kita tulis symbols. Ini namanya X gitu. Jadi
sekarang kita memberitahu bahwa ada variabel simbolik yang namanya X. Jadi contohnya kita berrumus F itu sama dengan X kuadrat umpamanya plus 2, jadi ini sebuah rumus ya. Itu oh ya, saya lupa tadi, ini campur dengan latex, jadi pangkat pakai 2 tanda kali itu artinya pangkat. Oke, jadi kalau kita lihat hasilnya, jadi F itu adalah sebuah rumus X kuadrat plus 2 gitu. Oke, baik, itu mungkin secara sederhananya. Silahkan adik-adik menginstall, mencoba dengan yang sudah diberikan. Nanti yang lebih lanjutnya nanti bisa diberikan melalui dokumen latihan, dokumen yang bisa dicoba nanti mungkin dari siang diberikan. Bagi yang bermasalah silahkan kontak saya atau kontak panitia, nanti bisa kita bantu menginstalkan, atau kalau yang memang kesulitan instalasi nanti dikerjakan melalui Google gitu. Jadi sudah tersedia, jadi kita tidak perlu komputer canggih untuk menyelesaikan. Mungkin itu dulu, waktu saya sampai jam berapa nih, saya lupa inget ini. Mungkin sampai situ dulu, nanti kita lanjutkan di pertanyaan. Baik, Oke, silakan moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Iwayan Sudiarto yang sudah menyampaikan materi ketiga kita, yang sudah mengenalkan kepada kita tadi apa sih sebenarnya program Piton ini sendiri, dan juga bagaimana tadi tata cara untuk menginstal dari program ini. Nah, sebelumnya kami juga sudah membagikan link kepada para peserta sekalian untuk mengunduh program Piton ini, dapat diakses melalui Google Drive yang sudah kami sediakan. Di sana para peserta sekalian dapat mengunduh program tersebut dan mencoba seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri ketiga kita tadi. Baik, terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Iwayan Sudiarto selaku pemateri ketiga atau pemateri terakhir kita pada kesempatan kali ini. Nah, dan tak lupa juga, insya Allah besok kita akan menyaksikan kembali atau mempelajari lagi nih lebih jauh mengenai program Python ini, sehingga diharapkan kepada peserta sekalian untuk set alarm juga atau pengingat untuk besok kembali lagi menghadiri workshop Python 2021 ini. Nah, tapi sebelum kita menutup acara kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa kuis yang akan kita sampaikan sebelum kita membuka sesi tanya jawab kita pada kesempatan kali ini, atau mungkin terlebih dahulu kita buka sesi tanya jawab kita dulu ya, baru kita akan kuis habis itu gitu, agar lebih seru nih ketika sudah dijawab semua pertanyaan, lalu kita akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Baik, mungkin yang ingin bertanya silahkan bisa bertanya di kolom chat yang sudah tersedia atau melalui raise hand. Jadi nanti yang raise hand terlebih dahulu akan kita panggil untuk kemudian silahkan membuka mikrofonnya. Silahkan, mungkin beberapa waktu kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada ketiga pemateri kita ataupun mengenai materi yang kita paparkan pada hari ini. Silakan, mungkin ada melalui kolom chat maupun raise hand. Kami tunggu beberapa saat. Baik, ini mungkin sudah ada yang raise hand kepada Muhammad Zurhalki. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan membuka mikrofonnya. Selamat siang, Pak. Oke, selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang Simpi, Pak. Oke. Jadi kemarin saya sudah coba install dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah nyoba Jupyter Notebook juga. Nah, saya coba ikutin yang di PDF yang dibagikan oleh panitia, import yang Simpi yang tadi Bapak contohkan, itu nggak langsung muncul, langsung yang di bawahnya. Simpinya nggak muncul, Simpinya belum terinstall biasanya, atau ada masalah gitu. Tergantung errornya apa, perlu tahu errornya seperti apa. Kalau memang belum ya perlu diinstall.
Gitu. Mohon izin nanti detailnya lewat apa langsung mungkin Kak Anggi. Nggih, silakan ke WA aja, nanti bisa Ya. saya bantu. Nggih. Baik, terima kasih kepada penanya atas nama Muhammad Zurhalki dan juga Pak Iwan Sudiarte yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Kami persilakan kembali lagi untuk beberapa orang penanya lagi. Mungkin jika ingin bertanya secara langsung dan membuka audio, dan juga silakan bisa melalui chat bagi yang ingin bertanya melalui kolom chat. Baik, ini pertanyaan selanjutnya adalah yang melalui raise hand terlebih dahulu, yakni kepada Hikmawati. Kami persilakan. Ibu Hikmawati. Ya, terima kasih moderator. Pembahasan yang menarik tentang bahasa pemrograman untuk mata kuliah fisika matematik. Nah, saya kesulitannya seperti ini Pak Wayan Sudiarte. Tadi Bintang. kayak bintang gitu ya, terus kalau angkat pakai tanda apa itu V yang kebalik yang kecil gitu. Bintang Bu, Nah, 2 kali kalau pangkat. ada juga di sebelumnya pakai pangkat juga ya Pak Pangkat ya. 2 kali. Nah, mungkin pangkat 2 Iya. kali, nggih. Mungkin bisa Bintang. disiapkan ke tanda atau bahasa yang perlu kita ketahui untuk menggunakan Karena kenalan aja dulu. Oke. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hikmawati yang sudah bertanya tadi. Insya Allah materi lengkapnya akan kami share setelah ini untuk berikutnya di materi untuk hari kedua. Baik, itu mungkin pertanyaan yang kedua. Kami lanjutkan mungkin satu penanya lagi dari penanya ketiga, baik yang melalui chat maupun yang raise hand, silahkan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya juga melalui kolom chat, dipersilakan. Dan jika ada yang ingin bertanya secara langsung dengan cara membuka audio, silahkan raise hand. Kami tunggu beberapa saat sebelum nanti kita akan menutup perjumpaan kita pada pagi hari. Baik, mungkin karena belum ada yang ingin bertanya lagi, ataupun nanti juga bisa bertanya melalui grup, mungkin terkait kendala instalasi dan lain sebagainya, dapat juga bertanya melalui grup WhatsApp yang sudah disediakan oleh panitia. Silakan bertanya di sana dan akan dijawab oleh panitia, insya Allah. Baik, mungkin karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, kami persilakan kepada para peserta sekalian untuk mengakses kuis yang sudah disediakan oleh panitia, yang linknya sudah dibagikan pada kolom chat. Silahkan masuk ke dalam link atau tautan yang sudah disediakan oleh dan dijawab dengan sebaik mungkin. Siapa tahu yang menjawab kuis dengan baik nanti akan mendapatkan door prize. Ya, mungkin saya sampaikan sedikit. Baik, silahkan. Moderator ya. Baik, silahkan. Mungkin sebagian sudah familiar dengan Socrative, tetapi mungkin sebagian belum. Jadi kuis ini saya berikan linknya, tetapi belum saya buka ya. Nanti ada 3 pertanyaan yang setiap kali itu ditutup ya. Selesai satu kuis kita dapatkan satu pemenang ya, karena mungkin ada beberapa yang menjawab. Kita pilih yang paling cepat menjawab ya, pemenangnya yang akan mendapatkan door prize dari salah satu sponsor. Kemudian satu soal kita tutup, kemudian saya buka lagi pertanyaan untuk kuis kedua, barangkali seperti itu. Nah, caranya sederhana, silakan akses melalui link yang tadi. Kemudian Anda diminta mengisi room name, nama belakang saya Safalas, kemudian enter atau klik, kemudian isikan nama dan jawab pertanyaan di kuis itu. Jadi siapa cepat itu yang dapat gitu. Ya, saya akan siap-siap membuka yang pertama ya. Baik, peserta sekalian silahkan siap-siap ya untuk mengklik link yang sudah diberikan oleh Bapak Teli Safalas tadi. Ya, baik, ini siapa cepat dia dapat, jadi harap cepat-cepat untuk mengisi. Sekarang, ya ini sudah ada pemenangnya. Ya. Wah, cepat jadi, juga ya Pak. Cepat sekali ya. Saya share dia, share di apa namanya di. Nah, ini pemenangnya Mas Habibur Rahman. Jadi ada 1, 2, 3, 4 sekian orang yang sudah login, kemudian yang langsung menjawab ini saudara Habibur Rahman. Ya.
Ya, selamat untuk Saudara Habibur Rahman. Mungkin nanti adik panitia yang bisa mengontak yang bersangkutan. Nah, sekarang bisa siap-siap untuk yang kedua. Sebentar, ini saya tutup dulu. Pertanyaan kedua dari 3 pertanyaan ya. Ya, silakan mulai. Ya, sudah ada pemenang. Sudah ada pemenangnya, saudara sebentar. Ahmad Rizky Baihaki ya. Jadi ini yang pertama menjawab dengan benar ya. Saya tunjukkan screen-nya ya. Ya, Ahmad Riki Baihaki ya. Jadi tadi sudah ada banyak yang mengakses, tetapi yang langsung menjawab benar ini saudara Ahmad Riki Baihaki ya. Baik, mohon dicatat nih panitia. Kemudian yang kuis ketiga, ya, pertanyaan nomor 3. Top, sudah ada pemenang. Saudara ini laki telepon Egi Rehani Triyulinar ya. Ini masih jalan terus tadi, tapi pemenangnya adalah Egi Rehani Triyulinar. Ada orangnya? Ya, Egi Triani Yulinar. Jadi, belum sempat saya stop, yang lain sudah menjawab benar semua ya. Pemenangnya raise hand. Baik, selamat untuk ketiga pemenang. Ya, baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan besok ada kuis lagi biar tambah semangat nih. Insya Allah ada. Baik, saya kembalikan ke moderator. Kuisnya besok lebih banyak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan. Mungkin tambahan ini. Oh ya, dari Pak Wayan juga udah siap Ini ada ya? bukunya. Ada bukunya. Tuh, Pak Wayan udah siap. Buah-buah buku. Nanti Pak, metode numerik. Jadi silakan besok mungkin gitu ya. Tuh, jadi total 11 hadiah plus 2 dari Pak Wayan jadi 13. Jadi hari ini sudah keluar 3. Jadi tinggal berapa? 8. 8 ya, tinggal 8. Jadi besok jangan sampai terlambat, tetap semangat dan ditunggu ya. Semua instalan semua udah beres, jadi siap kita pelatihan berikutnya. Oke, ini balik ke moderator. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada sesi kuis yang sangat cepat dan juga seru yang kita saksikan bersama-sama dipandu oleh Bapak Telisa Palas tadi. Mungkin banyak di sini juga teman-teman yang sudah mencoba dan ternyata ada yang komentar seperti ini, bahwa tadi belum saja kita login tapi sudah ada pemenang seperti itu. Jadi di sini tergantung bagaimana kecepatan internet teman-teman dan juga bagaimana semangat teman-teman dalam mengikuti kuis tersebut dan juga menyimak materi tentunya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan ulangi beberapa orang pemenang kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Habibur Rahman, yang kedua adalah Ahmad Riki Baihaki, dan yang ketiga adalah Egi Rehani Triyulinar. Selamat kepada para pemenang. Nanti panitia akan mengontak para pemenang yang sudah memenangkan kuis pada saat pada ini, dan nanti ditunggu ya hadiahnya bersamaan sesuai dengan timeline dari workshop kita tahun 2021. Baik, mungkin itu dia sedikit refreshing kita mungkin ya pada kesempatan kali ini, yang juga tadi sudah dipaparkan materi yang sangat luar biasa oleh ketiga pemateri kita, dan juga ditutup dengan sesi tanya jawab dan juga kuis. Kami ingatkan sekali lagi kepada para peserta workshop Piton tahun 2021, silahkan menyetel ataupun setting pengingat untuk besok, jangan sampai terlambat karena bisa jadi materi-materi awal itu akan dijadikan suatu kuis. Apalagi di sini sudah kita dapatkan 2 tambahan kuis dari Bapak Iwayan Sudiarta yang menjanjikan 2 buku metode numerik dari Piton ini atau program Piton ini, sehingga nanti siapa yang akan cepat menjawab kuis dari Bapak Iwayan Sudiarta nanti akan mendapatkan buku tersebut. Baik, itu dia mungkin
materi dari workshop Python kita tahun 2021 kali ini. Saya selaku moderator ingin menyimpulkan apa kesimpulan dari isi workshop Python kita tahun 2021 ini. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa ataupun mayoritas mahasiswa itu menganggap bahwa materi perkuliahan fisika matematika itu relatif sulit. Namun ternyata ada metode yang bisa digunakan oleh mahasiswa maupun calon guru ataupun orang-orang lain yang ingin mempelajari fisika matematika lebih dalam atau lebih lanjut untuk memahami bagaimana cara memvisualisasikan dari fisika matematika ini, yaitu dengan cara menggunakan program Python. Nah, program Python ini sendiri adalah program yang relatif mudah. Teman-teman juga bisa menginstal program ini melalui Google Drive yang sudah kami sediakan. Di sana juga sudah tertera cara-caranya. Dan juga mungkin untuk penggunaan lebih lanjut mengenai program Python ini dapat kita saksikan Python tahun 2021 di hari yang kedua, yakni esok tanggal 22 Juni tahun 2021. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku moderator. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri yang luar biasa pada pagi hari ini. Ada Ibu Janatin Arduha, ada Bapak Terry Safalas, dan Bapak Iwayan Sudiarta. Terima kasih kami ucapkan juga kepada para peserta yang sudah hadir dengan sangat semangat dan juga sudah tetap dari tadi saya lihat di sini belum tidak banyak juga yang keluar dari ini karena sangat menarik ya materi kita pada kesempatan kali ini, dan semoga menjadi suatu ilmu yang dapat berguna dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya selaku mahasiswa maupun calon guru yang akan mengajari materi ini. Baik, itu saja mungkin dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan lain sebagainya. Mungkin acara penutupnya nanti akan dipandu oleh MC kita pada hari ini. Baik, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya serahkan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini, pada pagi sampai siang hari ini, di hari pertama yang akan dilanjutkan besok untuk hari keduanya. Tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 pemateri yang sangat luar biasa untuk materinya. Semoga ilmu pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan untuk memajukan teknologi bangsa ini. Baik, untuk sesi terakhir adalah sesi foto bersama. Silahkan untuk semua peserta menyalakan atau on cam. Baik, saya akan menghitung. Dalam hitungan ketiga, silahkan menggunakan pose. Ada beberapa emoticon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, Bu. Sangat bermanfaat niki Pak. Ya, saya baru mulai ini.